Hai guys, welcome to my channel. Ini sekarang aku mau berbagi pengalaman aku wawancara untuk apply visa au pair di Jerman. Aku sekarang lagi au pair di Jerman dan udah mau 1 tahun. Jadi itu kan kalau nggak salah aku apply-nya tuh Maret 2023. Itu dimana kamu harus email kedutaan dulu untuk mendapatkan termin. Jadi tahun lalu waktu itu posisinya aku udah mendapatkan sertifikat A1 Gute aku. Di situ aku langsung book termin. Jadi aku email Embassy Jakarta untuk meminta termin visa au pair. Aku dapat fast respon 2 hari kemudian aku langsung dapat termin. Terminnya itu tanggal 13 Maret 2023. Jadi jam 10. Aku ingat jam 10. Nah, akhirnya datanglah aku ke Embassy Jakarta tanggal 13 jam aku kayaknya arrive tuh jam 8 atau jam 9 kalau nggak salah. Aku datang lebih cepet 1 jam atau 1,5 jam, aku lupa. Jadi pas masuk Botschaft di sana, kamu harus titip HP kamu, barang-barang devices, electronic devices itu semua harus dititip di locker. Pas masuk ada security. Yang kamu bawa masuk itu cuma bawa badan, bawa dokumen-dokumen. Udah itu aja. Sama bawa dompet sih. Aku bawa dompet yang isinya uang cash untuk bayar visa. Visa waktu itu bayarnya 75 euro. Di Botschaft dicek kamu paspornya apa? Dicek paspor, dicek lembar appointment kamu, di mana menyatakan kalau appointment kamu tanggal segini, jam segini. Pas aku masuk itu pasport aku dicek sama security-nya, dia nanya, oh ini belum di endorse ya, seharusnya di endorse dulu. Di endorse itu maksudnya kebijakan paspor Indonesia itu ada yang baru ternyata. Sebelum aku kan udah perpanjang paspor tuh berapa tahun yang lalu gitu, kalau nggak salah setahun yang 2 tahun yang lalu gitu. Jadi ada kebijakan paspor Indonesia yang baru di mana kamu ada kotak untuk tanda tangan di paspor kamu, dan aku nggak dapat itu. Jadi aku sebenarnya harusnya endorse dulu, tapi mereka bolehin aku masuk. Jadi aku langsung naik ke lantai atas, lantai 1 lah ya, bukan ground floor, lantai 1. Pas kamu masuk, posisinya adalah di sebelah kanan. Pertama yang kamu lihat adalah di sebelah kanan itu ada papan kayak mading gitu, ditempel Unterlagen, dokumen-dokumen, urutan dokumen-dokumen yang akan kamu berikan ke kedutaan. Itu ada yang untuk au pair, ada yang untuk student, dan lain-lain. Itu semuanya ada. Masuk, aku ngeliat sepi banget, sepi banget. Dimana kalau nggak salah cuma ada 2 orang, dan itu 2 orang itu lagi di loket untuk wawancara, aku lupa lagi wawancara atau lagi ngisi data. Mereka berdua, mereka keluar. Akhirnya aku datengin dong loket yang kosong, minta langsung, ya udah sini mana kasih. Dia nyuruh, kamu BTW ke ini dulu ya, ke tempat yang mading itu, ke situ dan urutin. Ya udah, aku akhirnya ke sana dan aku urutin. Susun, aku udah cek berkali-kali. Akhirnya aku apply kan. Jadi aku ke loket itu. Dia cek dulu berkas-berkas ya kan. Dia cek berkas-berkasnya, terus dia nanya, ini kamu Vertrag asli nggak? Terus aku bilang, enggak. Terus dia bilang, kenapa nggak Vertrag asli? Aku bilang, karena agensi gas family aku yang di Jerman, itu udah terdaftar RAL, di mana di Merkblad Au Pair 2023 waktu itu tercatat bahwa agentur gas family kamu yang sudah tercatat RAL, tercap RAL, itu nggak perlu mengirim Vertrag asli dari Jerman ke Indonesia. Jadi bisa dari hasil scanan dan kamu print fotokopinya, kamu kasih ke kedutaan, dan itu boleh. Aku bilang seperti itu, dan akhirnya si mbak ini bilang, oh, oke. Udah, dia dicek lagi. Terus dia ada balikin beberapa kopi yang sebenarnya dia nggak butuhkan. Kayaknya ijazah aku deh, dia nggak butuh. Terus dia bilang, yang diminta asli itu sertifikat Gute. Akhirnya aku kasih sertifikat Gute aku yang asli. Terus sama waktu itu dia nanya lagi, di sini ada nggak bukti yang menyatakan bahwa agentur kamu itu tercatat RAL?
Terus aku bilang, iya nih ada selipannya, aku selipin di situ. Sebelum fair truck itu ada surat yang diberikan dari agentur host family aku pas masih di Indonesia. Jadi host family aku kan di Jerman, agenturnya di Jerman. Itu mereka memberikan aku sebuah scan bahwa yang menyatakan bahwa agentur itu tercatat RAL. Kelar tuh berkas-berkas, dan aku kayaknya lolos-lolos aja. Akhirnya dia bilang, oke, kamu bisa silahkan duduk, nanti saya panggil lagi. Ya udah, aku duduk dong. Aku kayaknya beruntung deh, pas aku masuk itu semua apa ya, proses berjalan tek 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 gitu. Jadi nggak ada yang nunggu sampai berapa jam gitu. Aku kayaknya cuma 15 menit deh total nunggu ngasih berkas, terus nunggu untuk diwawancara. Abis itu aku ketemulah sama orang-orang lain kan, jadi ngobrol-ngobrol bentar sama mereka. Ada yang mau jadi au pair, ada yang mau FSJ, dan ada juga yang mau jadi au pair tapi dia masih 17 tahun, jadi dia agak bermasalah pas dia diwawancara. Pas lagi nunggu itu, aku diberikan beberapa lembar, ada form yang harus diisi gitu, kayak contoh kayak misalkan uang yang kamu dapatkan dari host family kamu tuh apa. Pokoknya di formulir itu isi alamat host family kamu, isi detail profile apa ya, isi di identitas kamu, address kamu, dan lain-lain. Akhirnya aku dipanggil ke wawancara ke loket, ke dia lagi, ke si mbak ini lagi. Kalau nggak salah dia ngasih aku kayak lembar au pair dari Arbeitsagentur itu yang tentang apa ya, tentang full definition au pair itu apa, dan semua penjelasan tentang au pair yang sangat detail. Terus dia ngasih aku ada lembar kayak lembar apa sih, lembar pernyataan kalau kamu sudah membaca baik-baik definisi au pair dari Arbeitsagentur. Itu sebenarnya itu semua dalam bahasa Jerman, dan di situ bahasa Jerman aku masih A2, dan A2 yang menurut aku juga A2 yang kayak tapi aku ngerti sebenarnya inti dari lembar itu apa. Akhirnya aku tanda tangan. Terus dia nanya, kamu tahu nggak arti Erhalten itu apa? Terus aku bilang, mendapatkan. Aku ngomong gitu kan, aku bodoh banget sih, aku nggak ngerti lagi sebenarnya mau ngomong bahasa Indonesianya apalagi selain mendapatkan gitu kan, Erhalten gitu. Dia langsung kayak terus dia nanya ayo apa, terus aku diem, nggak tahu mbak. Terus aku bilang, apa artinya? Ya udah, soalnya daripada diem awkward semenit gitu, itu kan males banget ya. Jadi aku langsung, emang artinya apa mbak? Terus dia bilang, itu artinya kamu mendapatkan itu, bekommen, menerima itu Erhalten. Oke. Terus dia wawancara aku langsung switch ke Jerman. Jadi dia itu orang Indonesia, tapi dia wawancara aku pakai bahasa Jerman. Akhirnya dia nanya, pertama adalah kamu tahu host family kamu dari mana? Berapa kali video call sama mereka? Aku bilang 3 kali. Terus dia nanya lagi, berapa anak yang bakal kamu jaga nanti di sana? Aku bilang mereka punya 1 anak dan aku akan menjaga 1 anak itu gitu. Dan ditanya berapa umurnya? Aku bilang 2 tahun. Terus dia nanya lagi, setelah au pair kamu mau ngapain? Aku memberikan alasan aku yang udah aku tulis di motivation letter. Ingat, jangan kasih tahu kalau kamu setelah au pair kamu mau kerja di Jerman, kamu mau stay di Jerman atau gimana. Kasih taunya kamu harus balik ke Indonesia. Aku kasih tips, bisa kamu alasannya untuk kerja di Indonesia kembali sebagai guru bahasa Jerman, atau kerja lagi di Indonesia di perusahaan Jerman, atau ketiga, melanjutkan studi kamu yang related ke budaya Eropa atau budaya Jerman. Abis itu kalau nggak salah udah sih, itu doang. Itu semua berlangsung paling cuma 10 menit aku diwawancara. Jadi nggak aku malah mikir nggak nyampe 10 menit deh, soalnya cepet banget. Abis itu aku balik, terus aku lupa deh, ada perlu apa lagi. Oh, aku bayar. Akhirnya aku bayar 75 euro itu, kalau nggak salah dulu itu 1.220.000. Gue lupa. Jadi pas kamu udah dapet termin, jangan lupa bawa uang cash. Itu nggak bisa pakai card. Akhirnya aku pulang, aku ngambil lagi barang-barang aku, turun tangga. Jadi aku dapet pengalaman yang mendapatkan visanya lama, 2 bulan. Aku tuh 2 bulan, kayaknya hampir 8 minggu aku dapat visa. Aku dibantu lagi sama agentur GF aku
mereka nanyain ke Düsseldorf. Jadi waktu itu aku imigrasinya di Düsseldorf ya. Imigrasi Düsseldorf udah di approve. Berarti aku senang dong. Oh, oke, deg-degan loh selama 2 bulan itu gitu. Udah di approve, tapi mereka harus transfer file aku lagi ke pusat di NRW-nya, di Arbeitsagentur regional. Aku dapat email bahwa visa aku nggak ngasih tahu ya visa aku udah di approve atau enggak. Di email itu cuma dikasih tahu penyerahan paspor. Jadi penyerahan paspor itu kamu artinya kamu ke embassy, kamu kasih paspor kamu, visa kamu ditempel di situ udah kamu bisa ambil lagi di hari yang sama pun bisa, tapi di jam tertentu ya, udah dikasih tahu kok nanti di jam tertentu. Itu berarti visa kamu di approve. Aku datang pagi ke embassy. Abis itu aku jalan-jalan dulu di GI. Jam 2-an aku ke embassy untuk ngambil visa aku, dan aku langsung yay. Dulu tuh sebenarnya udah strict ya pas masa aku untuk apply visa au pair di embassy Jakarta itu agak strict. Jadi ada beberapa yang ditolak, ada beberapa yang di approve gitu. Tapi sekarang katanya aku nggak tahu ya. You probably know it better than me. Tapi aku dengar-dengar dari teman-teman aku, katanya sekarang visa au pair tuh banyak yang ditolak. Tapi menurut aku asalkan motivation letter kamu bagus dan meyakinkan, dan juga profil kamu dan profil host family kamu juga meyakinkan kedutaan, itu semuanya pasti akan berjalan lancar. Kasih tahu aku kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin aku akan bikin video yang terpisah. So, bye!